Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan pembacaan ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kalau aku lihat saat ini ada seseorang yang dia ini orangnya narsis ya. Orangnya narsis, saat ini memang lagi ingin mengejar sensasi, ingin dipandang, ingin dilihat, ingin mencari ya kebahagiaan dia sendiri ya. Jadi menurut dia saat ini adalah masa-masa yang tepat bagi dia untuk tebar pesona ya, tebar pesona, entah itu tebar pesonanya pada kamu atau ya untuk dilihat banyak orang ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada seseorang yang saat ini lagi fokus untuk mengejar sensasi atau tebar pesona ya, dan itu memang apa ya, bentuk dari kesenangannya seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini kayak sedang bertahan pada obsesinya untuk memata-matai kamu. Jadi dia ini sebenarnya masih punya obsesi terhadap kamu, masih pengen tahu kabar kamu, keinginan kamu, sehingga ya mungkin saat ini masih sering memata-matai kamu atau cari-cari kabar ya, stalkingin kamu seperti itu. Dia orang yang saat ini sedang berpura-pura seperti mungkin tidak peduli atau cuek, dingin, atau ya seperti orang yang sedang memakai topeng ya. Jadi tidak jujur tentang perasaannya atau apa yang dia inginkan seperti itu ya. Jadi menutup-nutupi jati dirinya atau aslinya ini dia seperti apa, seperti itu. Bahkan mungkin saat ini pun dia kayak menutupi sesuatu dari kamu ya, menutupi jati dirinya, menutupi keinginannya atau perasaannya terhadap kamu, karena di sini kan dia masih terobsesi kan sama kamu. Oke, kalau aku lihat nampaknya di sini ada yang suka bernyanyi atau mendengarkan lagu, atau memang singer, penyanyi ya, atau suka membuat lagu atau apa. Soalnya aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia, atau bisa jadi ini ada hubungannya dengan lagu. Ya, misalkan kamu tuh kalau misalkan ingin mengungkapkan isi hati atau ingin melampiaskan apa yang kamu rasa, situasi yang kamu rasa saat ini itu ya dengan menyanyikan sebuah lagu yang ceritanya itu menceritakan, menggambarkan dirimu yang saat ini kamu rasakan atau yang saat ini kamu alami seperti itu. Terus dia stalking nih, dia ngeliat kamu, oh ternyata kamu saat ini lagi sedih, oh saat ini kamu lagi begini, oh saat ini kamu lagi merasa ini itu. Jadi dia itu kayak bisa tahu kabar kamu atau apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang terjadi dengan kamu saat ini ya dengan cara mendengarkan lagu-lagu yang sedang kamu dengarkan atau sedang kamu nyanyikan gitu ya. Mungkin kamu memang suka lagu atau suka nyanyi gitu ya. Dan aku lihat orang ini tuh memang punya intuisi terhadap kamu. Jadi walaupun kamu dengan dia saat ini sudah tidak ada komunikasi atau ada jarak di antara kalian, dia ini bisa merasakan apa yang kamu rasakan atau apa yang terjadi pada dirimu ya. Jadi dia bisa tahu aja gitu keadaan kamu ya. Jadi ada ikatan atau intuisi atau telepati atau perasaan batinnya terhadap kamu. Terus itu juga aku lihat di sini, apakah memang antara kamu dengan dia ada ilmu sihir, negatif magic yang semacam itu, ya? Mungkin salah satu di antara kamu atau dia itu ada yang menggunakan sihir atau magic
ya, sehingga mungkin itu yang membuat kalian kayak susah untuk melupakan atau kayak ingin apa ya, selalu rindu, kepikiran dia terus. Nah, seperti itu. Ya, mungkin mungkin mereka ada yang pakai magic. Kalau misalkan tidak memakai magic, kemungkinan ya pakai amalan-amalan apa gitu ya yang merangsang merangsang apa energimu untuk kepikiran dia terus, pengen apa ya, rindu terus sama dia gitu ya. Kemudian aku lihat di sini memang ada apa itu namanya ya? Ada suatu ketegangan di antara kalian atau kemarin sempat ada adu argumen di antara kalian sehingga saat ini nih hubungan kamu dengan dia menegang, hubungan kamu dengan dia kayak nggak adem ayem ya, nggak adem ayem. Jadi ada ketegangan di antara kalian. Dia ini ternyata orang yang keras kepala, orang yang sangat berpendirian, orang yang egois, orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang yang sangat mempertahankan pendiriannya. Sehingga mungkin ada sesuatu rencana atau janji yang sudah terbatalkan. Sehingga hubungan kalian mungkin saat ini tuh sulit untuk dijalani, atau dia merasa saat ini sulit untuk kembali atau menjalin hubungan kembali dengan kamu. Kenapa? Karena ternyata seiring berjalannya waktu, entah sudah berapa lama kamu menjalin hubungan dengan dia atau melakukan PDKT atau dekat sama dia atau memang sudah menjadi pasangan, nampaknya memang apa ya, hubungan kalian ini gagal untuk membuat kemajuan apapun di hubungan kalian. Jadi hubungannya stuck, tidak ada perkembangan, tidak tahu arah tujuan hubungan ini mau kemana. Jadi hubungannya ya apa ya, ya nggak ada perkembangan seperti itu. Bahkan aku melihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu merasa seperti terpenjara. Banyak hal-hal yang tertunda untuk bertemu secara fisik, misalkan kalau misalkan LDR ya, atau menunda pernikahan, pertunangan, melamar, nah seperti itu ya, tertunda semua. Tapi aku lihat kamu sempat terjebak dalam hubungan ini. Ya, dan dia sekarang aku lihat merasa terjebak pada perasaan dia terhadap kamu atau gairah dia terhadap kamu. Ya, dia merasa saat ini kayaknya kewalahan gitu untuk bisa move on, untuk bisa melepaskan pikiran dia dari kamu. Seperti itu. Kemudian aku melihat di sini keadaan kamu dengan dia hubungannya sedang kacau ya, saat ini sedang mengalami masa-masa sulit dalam hubungan, atau memang dia saat ini merasa terbebani, terkekang, terjebak dalam hubungan yang tidak berkembang secepat yang mungkin kalian harapkan gitu ya. Jadi hubungannya mungkin stuck, tapi dia terbebani, mungkin memang ada sesuatu yang menghalangi atau menjadi hambatan di antara kalian. Tapi di satu sisi juga dia merasa terkekang dengan harapannya kamu. Misalkan gini ya, kamu selama ini mengharapkan dia atau kayak bertanya atau meminta komitmen dari dia gitu ya.
Tapi ternyata dia ini masih punya beban lain, misalkan dia harus fokus dulu dengan karirnya, dengan keluarganya, mungkin dia tulang punggung keluarga, sehingga dia belum bisa untuk memberikan komitmen ke kamu, seperti itu ya. Jadi dia merasa terjebak dengan hubungan ini ya, dengan perasaan dia terhadap kamu lebih tepatnya ya, karena ya mau memberikan komitmen ke kamu nggak bisa, tapi di satu sisi juga dia kayak sulit untuk melepaskan kamu, seperti itu. Sehingga hubungannya nggak berkembang secepat yang kalian harapkan. Ditambah lagi memang juga ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Mungkin dia punya selingkuhan, mungkin dia ada sebagian dari mereka ini yang kawin lari loh. Jadi ada yang kawin lari, tahu-tahu dia udah nikah sama orang lain gitu ya, tanpa bilang-bilang sama kamu, tahu-tahu dia udah nikah aja, kamu tahu bahwa dia sudah menikah dengan orang lain. Seperti itu, ada yang seperti itu ceritanya. Dan aku lihat dia merasa hubungan kamu dengan dia benar-benar kacau dan ada di masa-masa tidak aktif atau stagnan ya, tidak berkembang kemana-mana hubungannya. Terus itu juga aku lihat ternyata hubungan ini memberikan luka dari masa lalu kalian berdua, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sembuh ya. Dan mungkin kamu merasa juga terbebani dengan masa lalu kamu menjalani hubungan dengan dia. Jadi kalau aku lihat saat ini nampaknya kamu lebih memilih untuk meluangkan waktu untuk healing aja dulu deh, pulih dari rasa patah hatimu, rasa kekecewaanmu, pengkhianatan yang telah kamu dapatkan dari dia gitu ya. Dan mungkin ini kamu juga ya, untuk menyembuhkan perasaan ini butuh waktu yang lama ya, bahkan mungkin bertahun-tahun untuk bisa legowo, untuk bisa ikhlas gitu ya. Ya mungkin sebagian dari kalian yang sudah mulai ikhlas ya, sudah mulai melepaskan, tapi ini juga di antara kalian masih ada yang mungkin masih mencoba untuk ikhlas. Kalau aku lihat nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang saat ini atau mungkin dia pernah ya, atau kemarin tuh membuat masalah dengan keluarganya. Karena kalau aku lihat Ten of Pentacles berarti ini tentang keuangan, nampaknya dia bangkrut. Dia menghabiskan uang keluarga besar, atau menghabiskan uang, atau bahkan sampai berhutang ya, entah itu dengan keluarganya, entah itu dengan rentenir atau bank atau gimana deh. Pokoknya aku lihat di sini dia menyebabkan konflik atau perselisihan di antar keluarganya, atau dia lagi kayak dimusuhin, ya dia berkonflik lah dengan keluarganya karena kebangkrutan yang dia alami selama ini. Jadi dia itu kalau aku lihat memang sempat bangkrut ya, dan bahkan memiliki hutang yang cukup banyak. Sebenarnya dia ini orang yang sempat sukses ya, orang yang sempat bagus lah, pernah bagus gitu kehidupannya, keuangannya itu juga sempat bagus. Tapi cepat berlalu ternyata ya. Jadi mungkin dia sempat berjaya tapi habis itu bangkrut gitu ya. Nggak lama berjayanya itu gitu, sehingga aku lihat banyak konflik tentang keuangan ya, yaitu hutang, mungkin dia meminjam dengan iming-iming ini itu dengan keluarganya atau gimana. Pokoknya aku lihat ada utang gitu, sehingga ada ketidakstabilan di finansial dia saat ini. Dan ternyata hubungan kamu dengan dia selama ini tuh memang nggak ada kepastian dan nggak ada kestabilan juga ya. Kenapa? Karena itu di masa lalu ternyata ketika masih sama kamu, disitulah masa-masa dia bangkrut, atau setelah bangkrut ketemu kamu, sehingga dia nggak bisa memberikan kestabilan dalam hubungan, nggak bisa memberikan kepastian kepada kamu, sehingga ujung-ujungnya ya berpisah juga antara kamu dengan dia saat ini, seperti itu ya. Ditambah lagi juga mungkin memang hubungan kamu dengan dia memiliki akar yang goyah atau fondasi yang rapuh gitu ya. Ditambah lagi juga mungkin dia orangnya sangat egois, sehingga dia hanya mementingkan tujuan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri ya, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia masih belum yakin untuk menjalin hubungan dengan kamu jangka panjang ya, karena yaitu keadaan dia belum stabil, seperti itu. Kalau misalkan dia ini
pasangan sahmu, mungkin kalian sering berkonflik, akhirnya ada masalah dengan perkawinan kalian, seperti ada pernikahan kalian ada masalah, selalu bertengkar, selalu berselisih gitu ya. Ditambah lagi juga mungkin dia selalu nggak memiliki kesepakatan dengan kamu, jadi kamu pengennya A, dia pengennya Z, seperti itu ya, selalu nggak sepakat gitu ya dalam mengambil keputusan atau dalam bertindak. Terus itu juga aku lihat di sini ya dia masih punya tekanan dalam hal kewajiban finansial dia. Terus itu juga apalagi ya, dia mungkin harus menjadi generasi sandwich sehingga hubungan kalian juga berpengaruh gitu ya. Hubungan kalian seperti tidak terjalin dengan baik ya, tidak diperhatikan oleh dia seperti itu. Kemudian Queen of Pentacles reverse. Sebenarnya gini, dia ini orang yang selama ini tuh mandiri secara finansial. Jadi semua secara finansial dia usahakan sendiri. Ya, dia nggak ada bantuan gitu dari orang lain gitu. Bahkan selama ini pun ya dia kayak merawat dirinya sendiri. Jadi kayak nggak ada orang yang membantu dia untuk menyiapkan pakaiannya, menyiapkan sarapannya gitu ya. Enggak, semua dia urus sendiri gitu kalau aku lihat di sini. Entah di sini dia sudah menikah ataupun belum, tapi kayak aku lihat di sini semuanya itu dia handle sendiri gitu ya. Terus itu juga dia ini sering banget ada masalah dengan pekerjaannya. Entah dia orang yang mungkin males-malesan dalam bekerja atau mungkin dia punya masalah dengan bosnya, dengan teman sejawatnya, atau mungkin selalu bermasalah lah ya dengan pekerjaannya. Atau bisa jadi juga dia ini juga orang yang sering berkonflik dengan orang rumah atau keluarganya gitu ya, entah keluarga inti atau keluarga besar. Karena orangnya egois di sini aku lihat, orangnya egois. Terus juga aku lihat memang orangnya nggak terawat ya, kumal, kucel gitu ya, nggak terawat gitu. Dia orangnya pecemburu loh ya, dia orangnya pecemburu. Jadi walaupun di sini dia punya selingkuhan, punya pihak ketiga ya, dia cemburu kalau kamu punya yang lain. Kalau kamu dimiliki oleh orang lain gitu, dia cemburu. Karena aku lihat orang ini pecemburu. Orangnya serakah, materialistis, terus itu orangnya egois, orangnya tidak toleran, orangnya juga iri hatian ya, orangnya iri hatian. Queen of Pentacles reverse, berarti selama ini kamu selalu merasakan kurang perhatian di dalam hubungan ini oleh dia ya. Dia sering mencuekkan kamu, sering mengabaikan kamu seperti itu. Terus itu hubungan yang tidak ada keseimbangannya, mungkin kamu lebih banyak effort, dianya mah nggak pernah effort, sehingga aku lihat kamu sudah merasa lelah. Perasaanmu sudah lelah, atau kamu sudah merasa ada ketidakmampuan untuk menerima dia seperti itu ya, dengan kecuekannya, dengan ketidakpeduliannya, dengan kesemena-menaannya dia, suka-suka hatinya itu, aku lihat kamu sudah tidak sanggup untuk tetap menerima dia dengan sikap atau tindakan dia yang sama seperti itu ya. Kalau aku lihat ini kayaknya orang memang sulit untuk berubah ya, sehingga perasaan kamu sudah lelah menghadapi dia. Makanya di sini kamu nampaknya sekarang sudah memilih untuk merawat dirimu sendiri aja deh. Itu yang menjadi fokus utamamu. Apa yang menjadi fokusmu saat ini adalah dirimu sendiri. Ya, kalau misalkan kamu wanita yang mungkin ingin mempercantik diri, kalau kamu pria yang mungkin ingin memperganteng diri, ingin six-pack, ingin sehat ya, atau ingin punya karir yang cemerlang ya. Kalau wanita juga bisa karir yang cemerlang, pengen cantik, mungkin pengen punya tubuh yang ideal atau gimana deh. Pokoknya di sini fokus utamamu sekarang adalah lebih baik merawat diri sendiri gitu ya. Karena selama ini kan kamu selalu merawat dia, kamu selalu fokusnya ke dia lagi, apapun akan kamu lakukan, apapun akan kamu berikan hanya untuk dia. Nah sekarang justru lebih memilih untuk merawat dirimu sendiri, itu yang menjadi prioritas utamamu saat ini ya. Terus itu sekarang aku lihat kamu berani untuk mengatakan kata tidak
ya. Jadi mungkin dulu dia minta ini iya dikasih ya, dia pengen ini iya dikasih gitu. Sekarang dia mungkin sempat minta ini sama ini itu sama kamu menolak. No, tidak, aku tidak akan memberikannya, atau apalah ya, mungkin kamu orangnya nggak enakan ya. Kamu orangnya nggak enakan, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang minta tolong atau meminta ini itu dari kamu, ya kamu akan jawab iya. Tapi sekarang aku lihat kamu berani untuk menolak atau berkata tidak, seperti itu ya. Jadi kamu nggak mau lagi jadi orang yang nggak enakan gitu. Aku lihat hubungan kamu dengan dia selama ini tingkat kecemburuannya sangat tinggi ya, sehingga ada rasa tidak aman yang mungkin selama ini kamu rasakan. Entah ini memang kamu juga orangnya cemburuan sehingga kamu selalu ngerasa apa ya, nggak aman kalau misalkan sama dia. Perasaanmu selalu gelisah, cemas, cemburu, takut ya, dan berbagai macam ya. Serta hubungan kamu dengan dia juga selama ini sangat membosankan, tapi kamu juga terjebak dalam kebiasaan kalian berdua selama ini. Jadi misalkan dia selingkuh, kamu cemburu, kamu marah, tapi di satu sisi juga kamu masih sayang, masih cinta. Sehingga mungkin walaupun kamu marah, mungkin oke, putus gitu ya, atau menarik diri ya, menjauhi dia. Tapi ketika dia nanti datang lagi, minta maaf, minta balikan, kamu terima lagi. Selalu aja begitu-begitu terus gitu ya. Jadi selama ini kamu mungkin terjebak pada kebiasaan-kebiasaan kalian berdua yang sama, gitu lagi gitu ya. Ya, selingkuh dimaafin gitu terus ya. Ada ketidakseimbangan memang di hubungan kamu dengan dia, yaitu lagi contohnya misalnya kamu lebih banyak memberi, dianya nggak pernah memberi. Bahkan tindakan yang seperti ini itu dimanfaatkan secara berlebihan oleh dia. Jadi kamu karena orang yang dermawan ya, suka memberi, jadi dimanfaatkan. Jadi kalau apa-apa itu dia selalu mintanya ke kamu lagi, mintanya yang lebih lagi gitu ya. Jadi aku lihat di sini secara ekstrem dia ini kayak apa sih, membuat hubungan kalian kelihatan banget nggak seimbangnya gitu, sehingga sering terjadi perselisihan ya, karena dia nggak seimbang dalam take and give. Terus juga orangnya ceroboh, orangnya mungkin tergesa-gesa, suka apa ya, mengambil keputusan secara cepat gitu ya, tergesa-gesa. Apalagi di sini aku lihat selama ini ternyata dia itu lebih memperdulikan yang lain dibandingkan kamu. Ya, apa sih? Dia mungkin lebih meyakini orang lain dibandingkan kamu, atau lebih peduli tentang yang lain dibandingkan kamu. Sehingga kamu mungkin selama ini merasa cintamu tidak berbalas, atau kamu merasa seperti tidak dihormati. Sering terjadi perselisihan di antara kalian sering bertengkar ya, bahkan kalau kalian sudah bertengkar tuh satu sama lain sudah saling tidak mau mendengarkan satu sama lain gitu ya. Baik kamu ataupun dia sudah sama-sama tidak mau mendengarkan alasan atau atau apalah isi dari pertengkaran kalian itu gitu. Kalian sibuk dengan ego kalian masing-masing atau argumen kalian masing-masing, seperti itu. Mungkin selama ini ya kalian ketika ada perselisihan, ada kesalahpahaman gitu ya, alih-alih bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah kalian, tapi justru malah kalian menemukan menemukan situasi secara terbuka kayak saling memusuhi satu sama lain gitu ya, saling memusuhi satu sama lain, seperti itu. Jadi karena di sini aku lihat sama-sama egonya tinggi mungkin ya. Jadi ya niatnya memang ingin memperbaiki masalah gitu. Tapi karena egonya sama-sama tinggi, akhirnya ya udah justru malah memegang erat. Tidak ada yang mau mengalah ya, memegang erat prinsip masing-masing, argumen masing-masing. Akhirnya ya udah justru malah kelihatannya kayak terang-terangan gitu loh, kayak bermusuhan di antara kalian, seperti itu.
Ya, jadi kalau aku lihat dia ternyata saat ini merasa kayak dia terlalu ceroboh. Dia banyak melalaikan sesuatu ya, dan saat ini aku lihat dia ngerasa banyak sekali gangguan dalam hidupnya. Banyak harapan-harapan yang saat ini sedang dia yakini, cuman ya karena kecerobohan dan kebodohannya ya nampaknya itu hanya menjadi suatu harapan tapi tidak dia juga lakukan. Termasuk gini, dia berharap kalian bisa kembali tapi tidak ada action gitu ya. Jadi sikapnya tetap apatis dan naif ya. Terus juga kalau aku lihat saat ini dia itu orang yang mungkin sedang ditipu orang lain atau mungkin sedang dikontrol orang lain atau dihasut oleh orang lain ya, entah ini siapa, karena orangnya saat ini kalau misalkan ada yang mau menipu dia gitu, dia orang yang gampang ditipu saat ini, dan saat ini dia tuh orang yang gampang ditipu ya, karena mungkin ya karena nggak ada yang apa ya, dia mungkin orang yang butuh validasi tapi nggak ada orang yang mau memandang dia. Jadi kalau misalkan ada orang yang perhatian sama dia, itu kayaknya gampang ditipu nih orang. Ya, orangnya basi, orangnya nggak menyenangkan deh ya, orangnya ngebosenin kalau aku lihat di sini, orangnya membosankan. Oke, ini energi siapa nih? Ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia. Soalnya di sini ada seseorang yang saat ini lagi benar-benar membatasi diri untuk tidak dulu menjalin hubungan percintaan. Mau itu dengan orang baru ataupun orang lama, ya. Kalau misalkan ini energi kamu, berarti saat ini kamu kayak lagi membatasi diri untuk tidak dulu deh kenal dengan cinta-cintaan, nggak mau dulu fokus dengan cinta-cintaan. Mungkin fokus dengan itu tadi, merawat diri sendiri ya, membahagiakan diri sendiri. Terus itu kalau misalkan ini dia ya silahkan. Tapi kalau misalkan dia sudah memiliki pasangan saat ini, aku lihat nampaknya ada ketidakyakinan dari dia terhadap pasangannya. Dia ini ternyata masih takut untuk berkomitmen. Jadi walaupun saat ini dia punya pasangan, sebenarnya dia itu nggak yakin kalau dia itu mau atau dia itu tepat memilih pasangan dengan pasangan yang sekarang untuk dikomitmenkan gitu, dia nggak yakin ya. Jadi saat ini kayak masih takut, orang yang masih takut untuk berkomitmen lah deh intinya gitu ya. Jadi saat ini kalau kamu lihat dia punya pasangan, dia kayaknya belum yakin untuk serius sama pasangan yang sekarang, seperti itu. Kalau aku lihat dia ini merasa ketika bersama kamu, dia memiliki kehidupan percintaan yang menarik dan penuh petualangan, seperti itu ya. Ya entah mungkin di sini kamu menarik karena kamu orangnya out of the box ya, atau kamu tuh orangnya apa ya, beda gitu ya dari pasangan-pasangan dia yang lainnya seperti itu. Tapi yang pasti di sini menurut dia ketika bersama kamu, dia itu memiliki cinta atau memiliki hubungan yang menarik dan penuh petualangan bersama kamu. Dan aku melihat mungkin di sisi lain dia ini juga sempat merasa tidak aman terhadap terhadap kamu ya. Nah, tapi sekarang pun ya aku lihat dia pun merasa dengan pasangan dia yang sekarang, dia pun merasa seperti tidak aman gitu ya. Dia merasa tidak aman terhadap pasangan yang dia sekarang. Sehingga hubungannya lemah dan goyah. Bahkan ya memang juga antara kamu dengan dia kemarin seperti itu. Hubungannya menarik, hubungannya menggairahkan. Tapi menurut dia merasa tidak aman menjalin hubungan dengan kamu. Ya karena itu tadi ya, dia orang yang sebenarnya masih takut untuk berkomitmen sih, ya. Jadi hubungan kalian tuh gampang goyah seperti itu, ditambah lagi dengan tingkat cemburu yang terlalu tinggi. Jadi sebenarnya orang ini tuh orang yang takut untuk berkomitmen, say. Ya selama ini dia itu kenapa nggak serius, nggak bisa memberikan kepastian sama kamu ya karena dia juga belum berkomitmen. Terus itu juga dia masih belum yakin sebenarnya pasangan yang seperti apa sih, atau dia mau sama siapa sih, menjalin hubungan atau menjalin komitmen dengan siapa, dia nggak tahu seperti itu. Oke, Queen of Swords.
Queen of Swords. Gini, kalau aku lihat ya, pandangan dia terhadap kamu, ternyata kamu tuh menurut dia orang yang sangat jujur, sangat menjunjung tinggi kebenaran atau keterus-terangan atau kejujuran. Kamu punya jiwa pelindung, kamu orang yang mandiri, banyak bicara ya, cerewet menurut dia, tapi ya memang karena kamu orang yang komunikatif, orang yang humoris, bermoral, orang yang adil ya. Kamu tuh orang yang menurut dia suka mengkritik, tapi memang kritikan kamu memang kritikan yang membangun ya. Kamu orang yang punya power, objektif banget ya. Terus itu bijaksana, pemecah masalah ya. Jadi orang yang suka kalau ada masalah tuh harus segera diselesaikan. Cuman menurut dia kamu itu skeptis, orangnya cerdas ya. Kamu punya kecerdasan yang tajam, mandiri, terus itu sangat terbuka dalam pemikiran. Menurut dia kamu tuh modern, canggih ya, punya sisi keibuan atau sisi feminin. Terus itu kamu ini ya, dia rasa memang punya rasa sakit atau kesedihan yang terpendam. Kamu itu kayak punya trauma gitu, tapi yang kamu pendem gitu ya. Mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang pernah bercerai ya. Dia ini juga orang yang punya kesedihan, rasa kesedihan yang terpendam loh ya. Jadi kalau aku lihat mungkin kamu dengan dia sama-sama cerminan ya. Aku lihat di sini. Tapi kamu berdiri dengan orang yang sudah bercerai atau kamu yang sudah bercerai di sini ya, sehingga memiliki rasa trauma atau kesedihan yang terpendam. Dan aku lihat dia ini punya pengalaman dalam kehidupan yang menjadikan dia pukulan keras. Jadi makanya di sini dia menjalani kehidupan ini keras gitu. Ya, orangnya juga jadinya keras gitu. Ya. Bisa jadi juga kamu cerminan, ternyata kamu juga orang yang punya pengalaman hidup yang keras sehingga sekarang kamu juga orangnya keras gitu. Oke, kemudian Queen of Swords. Kamu berdealing dengan seseorang yang pemilih dalam mencari pasangan ya, karena dia ini orang yang sangat sangat menghargai ruang pribadinya gitu ya, dan dia orang yang juga memang sangat menghormati ruang pribadi orang lain ya, seperti itu, menghormati batasan-batasan dari orang lain. Makanya di sini kelihatannya kayak kalau kamu nggak cerita dia nggak akan tanya gitu. Kalau kamu menarik diri dari dia, dia nggak akan ngejar gitu ya. Orangnya seperti itu. Orang yang tidak terlalu lembek ya, bahkan dia juga tidak suka menunjukkan kasih sayang atau keromantisan di depan umum. Dia kelihatannya dingin, misterius ya, seperti itu. Dia lihat kamu ini orang yang setia, orang yang humoris, baik hati, penyayang, penuh kasih sayang. Dan aku lihat kamu ini berdealing dengan seseorang yang walaupun dia ini sudah menjalin hubungan komitmen dengan siapapun, tapi dia ini selalu mendambakan kehidupan yang mandiri dan punya kehidupan yang bebas, sehingga di luar sana walaupun dia sudah punya pasangan, di luar sana dia akan tetap flirting, cheating, tebar pesona ya, atau ya gonta-ganti pasangan gitu ya, karena dia orang yang suka kebebasan gitu. Oke? Ya, inilah pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 20, 28, 24, 5, 19, 4, 3, 11, 8, 1, 6, 13, 14, 7, 29, 26, 22, 31, 17, 12, 30, 25, 2, 21, dan 9. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia.
Silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Maret, Mei, Juli, Oktober, Agustus, September, April, Desember, dan November. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio ayam, sio monyet, sio tikus, sio anjing, sio kerbau, sio babi, sio kuda, sio ular, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. O, Q, Z, G, W, X, S, V, C, N, K, B, P, F, H, J, M, R, I, Y, E, D, U. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.